Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Kos tua di ujung gang kecil itu sebenarnya sudah lama kosong. Tapi karena harga sewanya murah, 4 mahasiswa baru, Dian, Rina, Bagas, dan Tio, memutuskan untuk tinggal di sana bersama. Kamar mereka sederhana, tapi di salah satu sudutnya berdiri sebuah lemari kayu besar dengan ukiran rumit. Warnanya hitam legam, dengan pegangan pintu dari besi bengkok. "Ini lemari siapa?" tanya Rina waktu pertama kali masuk. Pemilik kos, seorang nenek tua yang tinggal di rumah sebelah, menjawab datar. "Jangan dibuka, jangan dipindahkan, jangan ditutupi, biarkan saja di situ." Nada suaranya datar, tapi menekan. Tak ada yang berani bertanya lagi. Malam pertama berlalu biasa. Tapi dini hari, Bagas terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari arah lemari. Tok, tok, tok. Diikuti suara napas berat, seolah ada seseorang di dalam yang berusaha keluar. Bagas menelan ludah. Ia menyorot ke arah lemari pakai senter ponselnya. Tapi ketika cahaya itu menyentuh gagang besi pintu, pegangan itu bergetar sendiri. Dan dari sela pintu, tampak jari hitam panjang menyelinap keluar, seolah mencoba membuka dari dalam. Keesokan paginya, Bagas bercerita pada teman-temannya. Tapi seperti biasa, tak ada yang langsung percaya. "Paling kamu ngigo, gas. Semalam hujan juga. Suaranya mungkin dari genteng bocor," kata Tio sambil tertawa. Bagas menggeleng. "Aku sadar betul. Aku lihat gagang lemarinya muter sendiri. Dan, jari itu." Ia terdiam, matanya kosong. Dian yang duduk di tepi ranjang memperhatikan lemari itu dengan ragu. Ia merasa aneh, posisi lemari itu seperti bergeser sedikit dari malam sebelumnya. "Gas, kamu mindahin lemari ini?" tanya Dian. Bagas menggeleng cepat. "Enggak, aku enggak nyentuh." Mereka pun memutuskan memanggil pemilik kos, nenek tua yang sejak awal memperingatkan mereka. Tapi ketika ditanya soal pergeseran itu, si nenek hanya menjawab pelan sambil menunduk. Selama tidak ada yang membuka, dia tak akan mengganggu. Tapi kalau sudah bergerak sendiri, artinya dia mulai mencari. "Cari apa, Nek?" tanya Rina. Suaranya bergetar. Si nenek memandang mereka satu-satu, lalu berbisik. "Cari yang menggantikannya." Malamnya, suara tok, tok, tok kembali terdengar. Kali ini bukan dari dalam, tapi dari atas lemari. Seperti ada sesuatu yang berjalan di sana, pelan, berat, dan menggores. Lalu dari celah pintu lemari, keluar hembusan udara dingin yang berbau busuk. Rina, yang tidur paling dekat, terbangun karena mencium bau itu. Saat ia membuka mata, pintu lemarinya terbuka sedikit, dan di dalamnya, tampak sepasang mata kuning menatap langsung ke arahnya. Pagi itu suasana di kamar kos begitu tegang. Rina duduk di pojok kamar dengan wajah pucat. Matanya masih sembab, ia tidak tidur semalam. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa tatapan dari dalam lemari itu masih mengawasinya. Bagas mencoba menenangkannya. "Mungkin cuma halusinasi, Rin. Kita cuma capek, besok-besok juga biasa lagi." Tapi Rina langsung menatap tajam. "Kalau kamu ada di posisiku, kamu nggak bakal ngomong kayak gitu." Aku lihat matanya, gas, kuning, dan dia berkedip. Dian yang sejak tadi diam akhirnya bicara, "Udah. Kalau emang lemari itu bikin ganggu, kenapa nggak kita pindahin aja? Minimal keluarin dari kamar." Tio mengangguk setuju. "Iya, Neknya juga nggak mungkin marah kan kalau cuma kita geser." Bagas sempat ragu, tapi akhirnya mereka bertiga sepakat untuk memindahkan lemari itu siang hari, karena menurut mereka, kalau siang pasti aman. Jam 12 siang, cahaya matahari menembus jendela kos. Dian dan Tio berdiri di sisi kiri dan kanan lemari, sementara Bagas menyiapkan sapu di tangannya, entah untuk apa, hanya untuk berjaga. "Siap?" tanya Dian. "Siap," jawab Tio.
Mereka mulai mendorong lemari itu pelan-pelan. Anehnya, meski kayunya tampak sudah lapuk, lemari itu sangat berat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menahan. Dari dalam terdengar bunyi krek, krek, seperti kuku menggores dinding kayu. Rina yang duduk di ranjang langsung menutup telinga, berhenti. Jangan dilanjut, tapi Dian tetap mendorong. Ia merasa lemari itu sedikit bergeser, mungkin sekitar setengah meter. Dan di detik itu juga, udara di kamar langsung berubah. Mendadak dingin, sangat dingin. Napas mereka terlihat seperti asap putih. Bagas mengusap tangannya yang mulai beku. Kenapa jadi dingin gini? AC kan mati. Tiba-tiba dari belakang lemari terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh. Brak. Mereka bertiga refleks mundur. Lemari itu sedikit miring ke depan, pintunya bergetar sendiri. Lalu, klik, gagang pintu lemarinya berputar perlahan. Rina menjerit histeris. Dian spontan berlari ke depan dan menahan pintu agar tidak terbuka, tapi dari dalam terasa dorongan kuat, seperti seseorang sedang mencoba keluar. Dari celah kecil di tengah pintu, tampak sesuatu bergerak, kulitnya hitam, penuh retakan, dan tangan kurus panjang menyelinap keluar, mencakar lantai. Dorong lagi, teriak Bagas. Mereka bertiga menahan lemari itu sekuat tenaga. Tapi dorongan dari dalam semakin kuat, sampai suara kayu berderit menjerit. Lalu, suara itu berhenti. Semuanya hening, tak ada angin, tak ada bunyi. Hanya degup jantung mereka sendiri. Pelan-pelan, Dian melepaskan dorongan. Tapi begitu ia menoleh ke arah Rina, gadis itu menatapnya dengan wajah kosong. Matanya terbuka lebar, bibirnya kaku. Dan dari bawah matanya, mengalir darah tipis keluar perlahan dari sudut mata. Rina, panggil Tio pelan. Rina menatap ke arah lemari dan berbisik lirih. Dia belum keluar, tapi dia sudah di sini. Sejak kejadian siang itu, suasana di kamar menjadi menakutkan. Tak ada yang berani mendekati lemari, apalagi menyentuhnya. Malam pun datang. Rina duduk di pojok kamar sambil menatap kosong. Ia hampir tak bicara lagi sejak darah keluar dari matanya. Sementara Dian dan Tio berusaha tidur, Bagas tetap terjaga. Sekitar jam 2 dini hari, lemari itu bergetar pelan. Duk, duk, duk. Bagas menatap ke arahnya. Ia melihat sesuatu, bayangan hitam tinggi berdiri di belakang lemari, padahal tak ada sumber cahaya yang bisa memantulkannya. Bayangan itu perlahan melangkah keluar, menembus dinding kayu seperti asap. Wujudnya samar, tapi matanya menyala redup seperti bara api. Bagas membeku. Saat ia hendak membangunkan Dian, makhluk itu sudah berlutut di samping Rina. Tangannya yang kurus menyentuh kepala gadis itu perlahan, seolah mengusapnya. Rina tiba-tiba tersenyum, lalu membisikkan sesuatu tanpa suara. Dan detik berikutnya, bayangan itu menghilang. Namun pagi harinya, Rina tak bangun lagi, tubuhnya kaku. Bibirnya masih menampilkan senyum aneh, dan di telapak tangannya tertulis satu kalimat, "Sekarang giliranku keluar." Pagi itu suasana kamar mencekam. Tio yang pertama kali sadar Rina sudah tidak ada di tempat tidurnya. Hanya selimutnya yang terlipat rapi, dan lemari di sudut kamar kini terbuka sedikit, celahnya cukup lebar untuk menelan seseorang. Dian, Bagas, Rina kemana? Suara Tio gemetar. Mereka berdua mendekat. Saat melihat pintu lemari itu terbuka, udara dingin langsung keluar dari dalamnya, seperti ada ruang kosong tak berujung di balik sana. Bagas mendekat pelan, menyorot dengan ponsel. Tapi cahaya itu tak bisa menembus ke dalam. Hanya kegelapan. Dalam sekali. "Rin, kamu di dalam?" Tak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas berat, seperti seseorang bersembunyi di dalam kegelapan itu. Dian mencoba menutup pintunya, tapi engselnya menolak, seolah ada sesuatu dari dalam yang menahan. Dan dari celah kecil di bawah pintu, mengalir cairan hitam pekat, berbau busuk seperti darah basi. Mereka bertiga mundur, panik. "Bagas, kita harus lapor nenek pemilik kos," kata Dian cepat.
Tapi begitu mereka menoleh ke arah pintu kamar, pintu itu terkunci dari luar. Dan dari balik lemari, terdengar suara lirih menyerupai bisikan Rina. "Aku di sini, ikut aku, tempatnya luas, indah." Lalu terdengar tawa kecil, bukan tawa manusia. Dian memukul pintu kamar sekuat tenaga, tapi tidak ada yang datang membantu. Kos terasa sepi, bahkan suara motor di luar pun tak terdengar lagi. Sementara itu, Bagas menatap lemari itu tak berkedip. Dari celah pintu, kini muncul hembusan kabut tipis, dan terdengar gema samar seperti langkah kaki jauh di dalam sana. "Dengar enggak?" bisiknya. "Kayak ada orang di dalam." Tio menelan ludah. "Enggak mungkin, itu cuma lemari, Gas. Cuma lemari." Tapi semakin lama mereka mendengar, suara dari dalam semakin jelas. Tep, tep, tep. Langkah-langkah itu disertai bisikan. "Masuklah, dia menunggumu." Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahu Dian. Ia refleks menoleh, tapi tak ada siapapun. Saat ia kembali menatap ke depan, pintu lemari sudah terbuka lebih lebar. Kini di dalamnya tampak lorong gelap yang seolah memanjang ke tempat lain. Ujungnya tak terlihat, hanya kabut dan suara napas berat yang datang dari sana. Rina muncul sekilas di tengah lorong itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia melambaikan tangan perlahan. "Ayo, cuma aku di sini." Bagas melangkah maju tanpa sadar. Seperti ada kekuatan yang menariknya. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Tio menarik tangannya keras-keras. Kabut dari dalam lemari langsung berputar kencang, menerpa wajah mereka seperti pusaran dingin. Pintu lemari tertutup sendiri dengan keras. Brak. Dan di sisi pintu itu, kini muncul kep tangan hitam, seolah seseorang dari dalam berusaha keluar. Begitu lemari itu tertutup, suasana kamar langsung sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara kendaraan dari luar. Hening, menyesakkan. Dian berlari ke pintu kamar dan mencoba membukanya lagi. Kali ini berhasil. Tapi saat pintu itu terbuka, pemandangan di luar tidak seperti sebelumnya. Koridor kos tampak lebih panjang, dindingnya penuh noda hitam dan bekas goresan, seperti cakaran. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan meski tak ada angin. "Ini bukan kos yang sama," bisik Tio dengan wajah tegang. "Tadi cat temboknya putih, sekarang hitam semua." Bagas melangkah keluar perlahan. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu, bayangan Rina, berdiri diam membelakang. Rambutnya panjang, tapi tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. "Rina," panggil Bagas. Tapi begitu bayangan itu menoleh, wajahnya tidak lagi manusia. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan dari bibirnya keluar suara pelan. "Kenapa keluar?" Dia belum selesai. Lalu tubuh itu membentang jadi kabut, melayang cepat ke arah mereka. Dian menutup pintu dengan keras, brak. Udara kamar langsung membeku. Dari balik pintu terdengar suara kuku menggores, ker, krek, ker. Mereka bertiga mundur ketakutan. Tapi ketika menoleh ke arah jendela, sesuatu membuat darah mereka membeku. Kos di luar hilang, yang tampak hanya hamparan kabut kelabu, dan di tengah-tengahnya berdiri puluhan lemari serupa, berjajar tak berujung. Kita di mana ini?" gumam Dian dengan suara nyaris tak keluar. Ketiganya berdiri terpaku di depan jendela. Dunia di luar kini bukan lagi halaman kos, melainkan lautan kabut kelabu yang tak berujung. Di tengah kabut itu, tampak ratusan lemari tua, semuanya identik, berwarna hitam legam, dengan ukiran yang sama seperti lemari di kamar mereka. Beberapa di antaranya bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Tio mundur dengan wajah pucat. Kita nggak di dunia nyata lagi, kan?" Dian tidak menjawab. Ia hanya menatap satu lemari yang paling dekat. Pintu lemarinya terbuka sedikit, dan dari dalam muncul sebuah tangan hitam panjang, mencakar udara. Krak, krak, krak. Suara retak terdengar dari kaca jendela mereka, seperti tekanan besar dari luar. "Menjauh," seru Bagas. Mereka bertiga mundur,
Tapi kaca itu perlahan retak makin lebar, dan dari celah retakan keluar kabut dingin yang merayap ke lantai. Di tengah kabut itu terdengar suara bisikan, lirih tapi jelas. Kalian sudah diundang, tinggal satu yang harus masuk. Suara itu berasal dari arah lemari di kamar mereka sendiri. Mereka bertiga menoleh. Pintu lemari itu kini terbuka setengah, dan di dalamnya tampak bayangan samar menyerupai Rina. Ia memandang mereka dengan senyum aneh, matanya bersinar pucat. Satu lagi, ucapnya pelan, harus ikut. Angin dingin berhembus dari dalam, meniup rambut mereka, membuat lampu kamar redup berkedip-kedip. Malam makin sunyi, hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Tapi di antara kesunyian itu, suara lembut memanggil dari arah lemari. Bagas. Bagas tertegun. Ia mengenali suara itu, suara Rina. Namun nadanya berbeda, pelan, menenangkan, tapi ada sesuatu yang menekan di dalamnya, seperti panggilan yang tidak bisa diabaikan. Bagas, kamu janji, kamu mau bantu aku, kan? Bagas memejamkan mata, mencoba menahan diri, tapi telinganya terasa berdengung. Suara itu menggema langsung di kepalanya, membuat pikirannya kabur. Dian berteriak, jangan dengerin, Gas. Itu bukan Rina. Namun Bagas sudah berjalan pelan ke arah lemari. Langkahnya berat tapi pasti. Setiap kali ia mendekat, lemari itu bergetar makin kuat, dan bayangan di dalam tampak semakin jelas, sosok Rina dengan senyum lebar dan mata kosong. Tio mencoba menarik Bagas, tapi tiba-tiba udara di sekeliling mereka berubah beku. Tangannya membeku begitu menyentuh bahu Bagas, seperti memegang es batu. Gas, jangan, teriaknya lagi. Tapi Bagas sudah berdiri di depan pintu lemari. Dari dalam, tangan hitam kurus perlahan menyentuh dadanya. Bagas terkejut, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sini, ikut aku. Tempatnya tenang. Dalam sekejap, tubuh Bagas ditarik masuk ke dalam lemari. Pintu menutup dengan keras, brak. Dian dan Tio berlari, mencoba membukanya. Tapi begitu mereka sentuh gagangnya, lemari itu berubah dingin seperti es. Tak bisa digerakkan. Hening. Dari dalam, hanya terdengar suara Bagas menjerit, lalu menghilang begitu saja. Dian menatap lemari itu dengan napas tersengal. Suara jeritan Bagas masih bergema di kepalanya, tapi kamar kini benar-benar sunyi. Tak ada yang tersisa selain bau busuk dan udara dingin yang menusuk tulang. Tio menarik tangan Dian. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Mereka berlari ke pintu kamar. Saat dibuka, koridor di luar tampak panjang dan gelap. Lampu-lampu redup berayun pelan, mengeluarkan suara ngik-ngik, seolah sedang menertawakan mereka. Mereka berdua mulai berlari menyusuri lorong itu, berharap menemukan tangga keluar. Tapi setiap kali mereka sampai di ujung dan membuka pintu, mereka kembali ke kamar yang sama. Lemari itu masih di sudut ruangan. Pintu masih tertutup, tapi kini, ada dua bayangan di dalamnya. Tio menatapnya dengan ngeri. Itu, Rina sama Bagas. Dian mulai menangis. Kita terjebak di sini, kita muter terus. Tio berusaha menenangkan diri. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari jalan lain. Tapi di salah satu sisi dinding, ia melihat sesuatu yang baru, sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak ada. Pintu itu rendah, seperti pintu gudang, dan di bawahnya keluar asap tipis berwarna hitam. Tio menelan ludah. Mungkin itu jalan keluar. Tapi begitu ia mendekat, dari balik lemari terdengar bisikan pelan memanggil namanya. Tio, giliranmu. Dian mencengkeram tangannya kuat-kuat. Jangan dengarkan. Kita cari jalan keluar. Namun langkah Tio tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong. Aku, dengar mereka, gumamnya lirih. Dari dalam lemari, bayangan Rina dan Bagas menyeringai bersamaan. Suara klik pelan terdengar. Pintu kecil di dinding itu terbuka sendiri. Udara dingin langsung menyembur keluar, membawa aroma apek dan besi berkarat. Dian dan Tio menatap lubang gelap itu tanpa bicara. Di dalam, tampak lorong sempit,
hanya cukup dilewati satu orang. Dari kedalaman lorong itu, terdengar bisikan lirih yang memanggil pelan. "Sini, lewat sini. Keluar lewat jalan ini." Dian menatap Tio dengan mata takut. "Kamu yakin ini jalan keluar?" Tio mengangguk, walau wajahnya sendiri pucat. "Nggak ada pilihan lain, kan?" Mereka berdua merangkak masuk. Udara di dalam lorong terasa lembab dan dingin. Dindingnya kasar, seperti terbuat dari batu tua, dan kadang muncul tetesan air berwarna hitam dari atas. Bisikan itu terus memandu mereka. Tapi anehnya, suara itu kadang berubah, kadang seperti Rina, kadang seperti Bagas, bahkan kadang terdengar seperti suara mereka sendiri. "Dian, Tio, cepat, sebelum dia datang." Mereka terus merangkak hingga tiba-tiba lorong itu bercabang dua. Di salah satu sisi terdengar suara tangisan, di sisi lain terdengar langkah kaki berat, duk duk duk. "Kemana?" bisik Dian. Tio menelan ludah. Tangisan itu, mungkin Rina. Namun sebelum mereka memutuskan arah, suara keras menggema dari belakang. Brak, lorong bergetar hebat, dan dari arah pintu yang tadi mereka masuki, muncul bayangan hitam besar, merayap cepat seperti kabut hidup. "Jangan pergi, kalian belum dipilih." Dian menjerit. Mereka langsung memilih lorong kanan, merangkak secepat mungkin. Tapi di belakang, bayangan itu terus mengikuti, semakin dekat, semakin dingin. Lorong sempit itu makin gelap. Nafas Dian dan Tio tersengal, tangan mereka lecet karena merangkak di atas batu kasar. Suara bisikan di belakang semakin keras, bercampur dengan desahan napas berat yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Akhirnya, di ujung lorong mereka melihat sebuah pintu kayu kecil. Pintunya tua, hampir rapuh, dan di tengahnya terukir simbol aneh berbentuk lingkaran dengan 3 garis melintang. Dian berhenti, menatap ukiran itu. "Simbol ini, sama kayak yang di lemari," bisiknya. Tio menelan ludah. "Berarti kita masih di tempat yang sama." Dian menempelkan telinganya ke pintu. Dari balik sana terdengar suara detak jam, pelan tapi teratur, tik-tak, tik-tak, seperti menunggu seseorang membuka. "Buka aja, Di," kata Tio dengan suara gemetar. "Daripada kita dikejar itu." Dian ragu, tapi suara duk-duk dari belakang semakin keras, diikuti napas berat yang kini sudah sangat dekat. Dengan tangan bergetar, ia menarik gagang pintu. Klik. Begitu pintu terbuka, hembusan udara dingin dan bau anyir langsung menyergap wajah mereka. Di balik pintu itu bukan ruangan biasa, melainkan ruang luas gelap dengan ratusan lemari serupa berdiri mengelilingi mereka. Masing-masing lemari bergetar pelan. Dari beberapa celah pintu, tampak mata-mata mengintip, kuning, merah, ada yang hitam polos seperti kosong. Tio mundur 1 langkah. "Ini, apa tempatnya?" Dian hampir tak bisa bicara. Mungkin, tempat mereka dikurung. Tiba-tiba, dari salah satu lemari di dekat mereka, pintu terbuka sendiri. Dan dari dalam, muncul Bagas atau sesuatu yang menyerupainya. Matanya gelap, kulitnya retak, dan senyumnya lebar tak wajar. "Akhirnya kalian sampai juga." Dian dan Tio terpaku. Sosok di depan mereka memang menyerupai Bagas, tapi wajahnya kaku, matanya kosong, dan setiap kali ia berbicara, terdengar suara gemeretak dari dalam dadanya, seolah tulangnya bergerak sendiri. "Kalian sudah jauh masuk," katanya pelan. "Sekarang cuma ada 2 pilihan, bergabung, atau hilang." Tio gemetar. "Bagas, ini kamu, kan? Kita bisa keluar bareng." Tapi, Bagas hanya menyeringai. Dari sudut bibirnya menetes cairan hitam. "Keluar, nggak ada keluar. Kita semua bagian dari sini. Tinggal kalian yang belum." Di sekeliling mereka, lemari-lemari lain mulai bergetar. Suara ketukan, tok, 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 terdengar dari puluhan arah, seolah semua penghuni di dalamnya ikut menunggu jawaban. Dian mundur, menahan napas. "Kami nggak mau ikut, kami cuma mau pulang." Bayangan Bagas melangkah maju, meninggalkan jejak basah di lantai. Ia menatap Dian dalam-dalam,
lalu tersenyum. Pulang, kemana? Lihat sekelilingmu. Dian menoleh, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Seluruh ruangan kini berubah. Dindingnya dipenuhi lemari. Tidak ada jalan keluar, tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya kegelapan dan deretan lemari yang bergerak pelan. Tio berteriak, "Dian, lari!" Mereka berdua berlari ke sisi lain, tapi kemanapun mereka pergi, selalu ada lemari. Di belakang, suara Bagas makin keras. "Kalau bukan kamu, mungkin dia yang akan diambil duluan." Tiba-tiba salah satu lemari di sebelah Tio terbuka lebar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang langsung mencengkeram kakinya. Tio menjerit, "Dian, tolong!" Dian berusaha menariknya, tapi tangan-tangan itu semakin banyak, melilit tubuh Tio dan menariknya ke dalam. "Dia udah dipilih," bisik Bagas dengan suara gatal di telinga. Tio menjerit keras, lalu hilang. Pintu lemari menutup sendiri. Dian kini sendirian. Dian berdiri terpaku di tengah ruangan. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Setiap langkah yang ia ambil, lantai berderit pelan, memantulkan suara lirih seperti bisikan dari balik dinding. "Dian!" Suara itu lirih, serak, dan datang dari arah belakangnya, suara Bagas, tapi kini nadanya lebih berat, lebih kosong. Dian menoleh pelan. Tak ada siapapun, hanya barisan lemari tinggi yang kini tampak berdenyut, seperti sedang bernapas. Ia berjalan perlahan di antara lemari-lemari itu, berusaha menahan tangis. Setiap pintu lemari yang dilewatinya memiliki goresan wajah, seperti ekspresi orang menjerit, dan dari celah-celahnya menetes darah hitam. Hingga akhirnya ia berhenti di depan satu lemari aneh, berbeda dari yang lain. Pintunya berwarna gelap legam, tapi di bagian tengahnya ada ukiran besar berbentuk mata, dan mata itu bergerak, menatap balik padanya. Dian mundur satu langkah, menutup mulutnya. Tapi tiba-tiba suara berat terdengar dari dalam. "Kalau kau ingin keluar, buka aku." Ia menatap lekat-lekat ukiran itu. "Kau, siapa?" "Bukan siapa-siapa. Aku hanya satu-satunya jalan keluar. Tapi harga yang kau bayar adalah ingatanmu." Dian terdiam. "Ingatan? Kau akan lupa siapa kau. Tapi kau akan hidup." Seketika suara tawa Bagas terdengar dari belakangnya. "Kau pikir dia menolongmu? Semua yang dibuka di sini akan menggantikan sesuatu yang lain." Dian berbalik, Bagas berdiri di ujung ruangan, separuh tubuhnya kini telah membusuk, matanya hitam pekat. "Buka, dan kau akan jadi sepertiku." Dian memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia tahu, tak ada pilihan lain. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang lemari bermata satu itu. Permukaannya dingin dan lembab seperti kulit mayat. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu itu perlahan. Cahaya putih menyilaukan menyembur keluar, menyilapinya. Dalam cahaya itu, terdengar bisikan lembut, "Selamat tinggal, Dian." Lalu semuanya gelap. Cahaya perlahan memudar. Dian membuka matanya. Ia kini terbaring di atas tempat tidur rumah sakit yang bersih, dindingnya putih, lampu neon menyala terang. Tidak ada suara ketukan, tidak ada darah hitam, tidak ada lemari. Sejenak ia berpikir semuanya hanya mimpi. Tapi dada dan tangannya terasa berat, penuh luka. Ia bangkit perlahan, menatap sekeliling. Ada seorang perawat masuk, perempuan muda dengan wajah ramah. "Kamu sudah sadar?" "Alhamdulillah," katanya lembut. "Kamu ditemukan pingsan di dekat rumah sakit lama. Kami langsung bawa ke sini." Dian mencoba tersenyum. "Tio, temanku, di mana dia?" Perawat itu tampak bingung. "Temanmu? Kamu datang sendirian, Dek. Polisi yang nemuin kamu juga bilang begitu." Dian membeku. "Tidak, ada Tio dan Bagas, mereka." "Tenang dulu, ya," kata perawat itu. "Kamu mungkin masih linglung. Istirahat saja dulu." Ia pergi meninggalkan kamar. Dian termenung, mencoba mengingat. Tapi setiap kali ia menyebut nama-nama itu, kepalanya berdenyut, seperti ada sesuatu yang menghapus memori itu paksa.
Ia menatap jendela. Langit di luar tampak kelabu, tapi anehnya, rumah-rumah di kejauhan terlihat asing. Ia tak mengenali satu pun tempat itu. Saat ia mencoba turun dari ranjang, sebuah benda jatuh dari sakunya, foto lusuh. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Foto itu menunjukkan 3 orang, dirinya, Tio, dan Bagas berdiri di depan rumah sakit terbengkalai. Tapi, wajah Tio dan Bagas buram, seperti terhapus. "Apa, aku benar-benar sendirian sekarang?" bisiknya lirih. Suara samar terdengar dari arah lemari di sudut ruangan. Tok, tok, tok. Dian menatap lemari itu dengan mata membesar. Perlahan, pintunya bergetar sendiri. "Kau pikir kau sudah keluar?" Suara itu berat, pelan, dan sangat dikenalnya. Dian jatuh terduduk, menutup telinganya. Tapi suara itu terus berbisik dari dalam. "Tidak ada yang keluar dari sini. Kau hanya pindah ke ruangan lain." Dian menatap ke arah lemari di sudut kamar, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, efek trauma dari tempat lama. Namun suara ketukan dari dalam lemari itu semakin nyaring dan teratur, seperti detak jantung yang menyatu dengan napasnya. Ia menekan tombol panggil perawat. Tak lama, seorang perawat masuk, wajahnya sama seperti tadi, tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tak berkedip, setiap kali tersenyum, kulit pipinya ikut menegang seperti topeng. "Ada yang bisa saya bantu, Dik?" tanyanya datar. Dian menelan ludah. "Perawat, di mana pintu keluar rumah sakit ini?" Perawat itu berhenti sejenak, senyumnya kaku. "Pintu keluar? Oh, sudah lama tidak ada yang tanya itu." Dian mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kamu tenang saja. Di sini kamu aman. Semua yang masuk akan dirawat dengan baik." Sebelum Dian sempat bertanya lagi, perawat itu berbalik dan keluar, tapi pintu kamar yang ia buka tidak mengarah ke lorong, melainkan ke ruangan lain yang sama persis. Dian langsung berdiri, mendekat ke arah pintu. Ia melangkah ke dalam ruangan itu dan membeku. Itu kamar yang sama, tempat tidurnya sama, lemari di sudutnya pun masih bergetar pelan. "Tidak mungkin," gumamnya gemetar. Ia mencoba kembali ke arah pintu semula, tapi kini tidak ada lagi pintu. Semua dinding menjadi putih polos. Hanya ada satu lemari di sudut, dan dari dalamnya, suara napas terdengar pelan, dalam, dan berat. "Kau sudah memilih keluar, Dian. Sekarang kau tinggal di sini, bersama kami." Seketika, tangan pucat keluar dari celah pintu lemari, menjulur panjang ke arah Dian. Ia menjerit dan mundur, menabrak tempat tidur. Dari balik lemari, mata besar perlahan terbuka, sama seperti yang ia lihat di rumah sakit terbengkalai. Dian menutup matanya, menangis histeris. Tapi suara itu terus mengiringinya. "Tak ada yang keluar. Hanya yang berpindah. Kau sudah jadi bagian dari kami." Dian menempel di dinding, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya masih menutup mulut agar tak berteriak. Lemari di sudut ruangan kini tak bergerak lagi, tapi dari celah bawah pintunya, asap hitam pekat terus mengalir keluar, berputar di lantai seperti kabut hidup. Ia mundur pelan, berusaha mencari jalan lain. Saat itu, ia melihat celah kecil di sisi kanan ruangan, seperti sambungan pintu yang disamarkan cat putih. Dengan jantung berdegup cepat, Dian mendorongnya. Ternyata itu benar-benar pintu tersembunyi. Di baliknya ada lorong panjang dengan lampu-lampu redup yang berkedip. Lorong itu berbau obat dan besi karat, tapi yang paling menyesakkan adalah suara rintihan lirih yang terdengar dari setiap sisi. "Tolong, aku tak mau di sini. Aku mau pulang." Dian berjalan pelan, menahan napas. Setiap kamar yang ia lewati memiliki jendela kecil di pintunya. Ia mengintip satu persatu, dan langsung menutup mulutnya menahan teriakan. Di balik kaca, pasien-pasien duduk di ranjang, semuanya mengenakan baju rumah sakit, tapi wajah mereka tidak punya mata. Hanya rongga hitam yang dalam, meneteskan cairan gelap ke pipi. Beberapa di antaranya menoleh ke arahnya, meski tanpa mata.
Dian, suara mereka serempak. Kau juga pasien di sini. Dian mundur, panik. Tidak, aku bukan pasien. Tapi dari ujung lorong, seorang dokter tua muncul. Tubuhnya tinggi, langkahnya berat, dan stetoskopnya berlumur darah kering. Ia menatap Dian, atau setidaknya mengarah ke Dian, sebab mata sang dokter pun kosong, hanya lubang hitam. Pasien baru, katanya dengan suara berat. Belum siap menerima perawatan. Dian menjerit dan berlari melewati lorong, tapi semakin ia berlari, lorong itu tak pernah berakhir. Suara langkah dokter mengejarnya, makin lama makin cepat. Kembali ke kamar, Dian, kau belum sembuh. Tiba-tiba, dari sisi kiri lorong, tangan-tangan tanpa mata menjulur dari jendela kamar, mencoba menariknya. Dian menepis, berteriak, berlari, sampai akhirnya ia menemukan satu pintu besar di ujung lorong bertuliskan ruang operasi utama. Dian menatapnya. Hanya itu satu-satunya arah. Ia menarik napas panjang dan membuka pintunya. Begitu pintu terbuka, bau darah dan formalin langsung menyeruak, menusuk hidung. Lampu sorot putih menyala tepat di tengah ruangan, menerangi meja operasi yang dikelilingi oleh sosok-sosok berjubah putih, tapi bukan dokter. Mereka tak punya wajah, hanya kulit pucat yang rata dan kosong. Tangannya gemetar, tapi di genggaman mereka ada pisau bedah berlumur darah segar. Dian menelan ludah, mundur setapak. Tapi ketika ia menatap meja operasi, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di atas meja itu, terbaring dirinya sendiri. Tubuhnya terbuka di bagian dada, tapi tak ada darah. Di dalam rongga tubuh itu, berdenyut sesuatu yang bukan jantung, tapi bola mata besar yang bergerak-gerak. Tidak, bukan aku. Dian mundur, menahan teriakan. Tapi suaranya sendiri terasa bergema di telinganya. Salah satu sosok berjubah mendekat, mengangkat kepala perlahan, lalu berbicara dengan suara bagas. Kau sudah dioperasi, Dian. Kami mengambil yang membuatmu takut. Sekarang kau tidak akan bisa melihat kebenaran. Dian berbalik, mencoba kabur, tapi pintu di belakangnya sudah menghilang, digantikan dinding berdarah. Ia memutar tubuh, mencari arah lain. Namun semua sisi kini tertutup tirai operasi putih. Tiba-tiba, dari balik tirai-tirai itu, muncul bayangan wajah Tio. Wajahnya penuh luka sayatan, matanya terjahit, bibirnya bergerak pelan. Aku sudah bilang, jangan buka lemarinya. Dian berteriak. Ia berlari ke meja operasi, mencoba menyentuh tubuhnya sendiri, tapi begitu tangannya menyentuh kulit, bola mata besar di dadanya menatap langsung ke dirinya. Kau ingin keluar? Suara itu bergema di kepala. Kalau begitu, lihat dulu siapa kau sebenarnya. Lampu-lampu di ruangan bergetar hebat. Sosok-sosok berjubah mulai tertawa tanpa suara. Satu persatu wajah mereka terbuka dari dalam kulit, menampakkan puluhan mata kecil yang berputar-putar. Semuanya menatap Dian. Dian menjerit sekeras mungkin, tapi suaranya tenggelam dalam suara tawa dan desahan napas berat dari segala arah. Selamat datang di operasi terakhir. Di sini, semua pasien akhirnya melihat. Gelap, tak ada cahaya, tak ada arah. Hanya dingin, napas berat, dan detak jantung yang terasa terlalu dekat. Dian membuka mata, tapi tak ada yang bisa ia lihat. Dunia di sekelilingnya kini hanyalah kegelapan murni, seolah matanya sudah dicabut. Ia menggapai-gapai, mencari permukaan apapun, namun yang disentuhnya hanyalah kulit lembab, seperti tubuh manusia. Halo, Dian. Suara itu muncul di segala arah, seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Akhirnya, kau bisa melihat seperti kami. Tidak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Dian menjerit, suaranya pecah. Justru itu, bisik suara itu, sekarang kau melihat segalanya. Tiba-tiba di dalam gelap, bayangan samar mulai muncul di pikirannya. Bukan lewat mata, tapi seolah langsung tertanam di otak. Ia melihat pasien-pasien tanpa mata, berjalan tanpa arah, terjebak dalam lorong rumah sakit yang terus berputar. Mereka menatap ke arahnya, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang rusak.
Salah satu dari mereka mendekat. Dari napasnya, Dian tahu itu perempuan. Suaranya bergetar lirih. Kita semua pernah mencoba keluar. Tapi setiap kali membuka pintu, kita hanya berpindah ruangan. Sampai akhirnya mata kita diambil, agar kita tak lagi tahu mana dunia nyata, mana yang tidak. Dian mulai menangis, suaranya serak. Aku cuma mau pulang. Kau sudah pulang? Jawab suara Bagas dari belakangnya, tenang, dingin. Ini rumah kita sekarang. Dian menoleh, atau mencoba menoleh, tapi hanya angin dingin yang menyentuh wajahnya. Lalu terdengar langkah pelan mendekat, dan tangan Bagas yang dingin menyentuh pundaknya. Jangan takut, nanti kau akan terbiasa. Di sini, waktu tak berjalan. Kita hanya menunggu pasien baru. Saat Bagas berbicara, di kejauhan terdengar suara ketukan 3 kali, tok, 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 dan jeritan seseorang memanggil nama. Tolong, ada yang di dalam. Dian terdiam. Ia tahu suara itu. Itu dirinya sendiri, tapi lebih mudah. Seketika ia sadar, semua yang datang ke rumah sakit itu akan menjadi versi lain dari dirinya, terjebak dalam lingkaran yang sama. Tangannya gemetar, air mata mengalir. Tapi tak ada jalan keluar. Dari kegelapan, ribuan suara mulai berbisik serempak. Selamat datang di rumah sakit kami. Di sini, tak ada yang sembuh. Hanya yang lupa. Suara-suara itu bergema di dalam kepala Dian, semakin lama semakin jelas. Setiap bisikan terasa seperti potongan memori yang selama ini ia lupakan. Di tengah kegelapan, perlahan, cahaya merah samar muncul, bukan dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Gambaran demi gambaran mulai muncul. Rumah sakit itu dulunya adalah tempat percobaan manusia, tersembunyi di balik status klinik umum. Para pasien yang datang tidak benar-benar dirawat, mereka dijadikan bahan uji untuk terapi ilusi, sebuah proyek rahasia yang ingin menghapus rasa sakit dengan menghapus kesadaran. Namun percobaan itu gagal. Pasien-pasien yang kehilangan rasa sakit juga kehilangan mata, karena bagi mereka, penglihatan hanyalah sumber trauma. Tubuh mereka hidup, tapi jiwanya tersesat di dimensi lain. Dan ketika pemerintah menutup rumah sakit itu, arwah pasien yang tak pernah sadar masih tertinggal di sana, menunggu siapapun yang datang agar mereka tidak sendirian. Dian kini menyadari, saat ia membuka lemari pertama kali, ia tak hanya membuka ruang fisik. Ia membuka pintu antara dunia hidup dan dunia jiwa-jiwa yang hilang. Kau dipilih, suara Bagas berbisik, karena kau melihat lebih dari yang lain. Karena kau percaya pada sesuatu yang tak terlihat. Dian memejamkan mata, atau mungkin hanya berusaha melakukannya. Ia menunduk, menatap kegelapan yang kini tak lagi menakutkan. Di sekelilingnya, sosok-sosok tanpa mata berdiri diam, seolah menunggu. Perintah. Apa, kita akan di sini selamanya? Tanyanya lirih. Selama ada yang datang ke rumah sakit itu, jawab Bagas tenang. Selama ada orang yang penasaran, selama ada yang masuk tanpa izin, kita tak akan pernah pergi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Lalu bisikan lain, suara remaja, "Hei, itu rumah sakit tua, kan?" Katanya berhantu. Dian menatap ke arah sumber suara. Meski tak punya mata, ia tahu, seseorang baru saja membuka pintu utama rumah sakit. Udara di sekitarnya berubah dingin. Satu persatu pasien tanpa mata menoleh, tersenyum tanpa bibir. Pasien baru, gumam Bagas. Mari sambut mereka. Dan untuk pertama kalinya, Dian ikut tersenyum. Dalam keheningan panjang, suara ketukan dari seluruh ruangan bergema lagi. Tok, 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 selamat datang di rumah sakit yang dilupakan. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.